Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edu Ramadan. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini, saya akan membawakan tema yang berjudul tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap ekspor impor di Indonesia. Virus Corona atau COVID-19 6 bulan terakhir ini menjadi topik permasalahan di dunia internasional, sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia termasuk negara kita sendiri, negara Indonesia. Permasalahan tersebut terjadi pada sektor pariwisata yang mengalami penurunan sangat drastis dan pada sektor impor-ekspor Indonesia terhadap Cina, terutama pada komoditas buah-buahan dan hewan. Menurut Ketua Umum Asosiasi Eksportir Hasan Joni Widjaja, sejak adanya kabar virus corona, para pembeli Cina langsung memberhentikan pembeliannya. Para eksportir pun menangis dan mengalami kerugian yang sangat besar. Mereka melakukan penjualan dan pengiriman barang dengan skema CNF atau Cost and Freight, atau pembayaran yang dilakukan setelah barang tiba di pelabuhan ekspor. Bahkan ada yang mengirim barang di kapal, namun di tengah perjalanan terjadi pembatalan. Tak hanya itu saja, produk ekspor Indonesia ke Cina juga berpotensi melemah. Secara otomatis, negara tirai bambu tersebut akan mengurangi jumlah permintaannya. Terlebih lagi, secara global, pabrik di Cina yang mengurangi produksi karena penduduk tidak bisa bekerja dengan baik akibat virus corona saat ini. Larangan impor diambil mengantisipasi penyebaran virus corona dari hewan. Pasalnya, penyebaran virus yang menewaskan ribuan di dunia ini diduga tak hanya menyebar melalui manusia, melainkan juga melalui hewan. Virus corona yang semakin menyebar memberikan dampak perlahan tapi pasti, terutama pada perekonomian Indonesia. Sadar bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi sebagai besar oleh sektor konsumsi. Pemerintah harus melakukan percepatan belanja dan lembaga kuartal 2020. Hal ini juga sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo untuk membelanjakan anggaran dalam mengantisipasi virus corona yang mungkin akan mengerus konsumsi di awal tahun ini, bahkan sampai saat ini. Menurut ahli staf Kementerian Bidang Perekonomian, Edo Priyo, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat didukung oleh konsumsi, yakni sebanyak 56%. Dan sebenarnya tidak hanya konsumsi saja, dipengaruhi oleh makanan dan minuman saja, tetapi juga pakaian, transportasi, konsumsi, dan lain-lainnya. Selain fokus pada belanja kementerian dan lembaga, pemerintah juga akan fokus dan menyalurkan bantuan sosial agar seluruh masyarakat Indonesia bisa segera menikmati bantuan tanpa terhambat dampaknya virus corona ini. Terkait dengan perdagangan yang disebabkan oleh penyebaran virus corona, menurut Kepala Badan Pusat Statistik, belum ada dampak signifikan virus corona terhadap kinerja perdagangan pada awal tahun. Pihaknya belum dapat mengucapkan sedetail mungkin terkait angka ataupun realisasi ekspor dan impor antara Indonesia dan Cina masih berjalan hingga saat ini. Kondisi ini disebabkan oleh turunnya nilai impor pada beberapa negara utama, salah satunya adalah negara Cina, sebesar 3,08%. Sementara itu, negara lainnya juga yaitu Thailand, sebesar 14,14%. Dan negara Australia sebesar 26,36%. Sebelumnya, virus corona menjadi isu utama
yang menyorot perhatian global beberapa pekan terakhir ini karena telah menjatuhkan banyak korban serta penyebaran yang mengglobal dan cepat. Sama seperti Indonesia pun. Indonesia sekarang terkena dampak virus corona yang besar. Dampak virus tersebut sudah dirasakan dari sisi perekonomian negara. Semoga kejadian luar biasa ini tidak berlangsung lama, agar perekonomian dunia, khususnya negara kita, negara Indonesia, kembali normal, sehingga ekspor impor berjalan seperti biasa. Kesimpulan, jadi dampak pandemi COVID-19 terhadap ekspor impor di Indonesia yaitu banyak sekali penurunan yang terjadi di Indonesia. Bahkan bukan di Indonesia saja, di luar negeri pun sama. Mereka mengalami penurunan ekonomi di bidang ekspor dan impor. Menurut Ketua Umum Asosiasi Eksportir yang bernama Hasan Joni Wijaja, semenjak adanya tentang virus corona, para pembeli di luar negeri langsung memberhentikan pembelian, dan para eksportir pun mereka merasakan kerugian yang sangat-sangat besar, di mana mereka melakukan penjualan dan pengiriman barang dengan skema CNF, Cost and Freight, atau pembayaran yang dilakukan setelah barang tiba di pelabuhan eksportir. Bahkan bukan itu saja, di tengah perjalanan pun ada yang sudah dibatalkan. Bahkan selain di bidang tersebut, bagian impor pun sama. Penurunan yang terjadi menandakan aktivitas industri dalam negeri negara kita, negara Indonesia, sedang merendah dikarenakan 75% didominasi dengan bahan baku. Maka dari itu, Indonesia harus mengekspor bahan baku tersebut ke negara-negara lainnya. Namun, karena pandemi sedang berlangsung, Indonesia tidak bisa melakukan ekspor ke negara-negara lainnya. Semoga kejadian luar biasa ini tidak berlangsung lama, agar perekonomian dunia, khususnya negara kita, negara Indonesia, kembali normal, sehingga ekspor impor berjalan dengan biasa. Dan bagi warga Indonesia harus menaati protokol kesehatan yang telah diperintahkan oleh pemerintah kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.